Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliza Putri Utami dari Pendidikan Matematika Angkatan 2018 di Universitas Teknokrat Indonesia. Di pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu materi matematika yaitu analisis varians atau sering kita sebut yaitu ANOVA. Langsung saja kita ke pembahasan ANOVA tersebut. Analisis varians atau analysis of variance atau sering kita sebut ANOVA adalah suatu metode analisis statistika yang termasuk ke dalam cabang statistika inferensi. Analisis varians berfungsi untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata beberapa kelompok populasi atau lebih dari dua, melalui ukuran-ukuran penyebaran variansi dari masing-masing kelompok populasi tersebut. Analisis varian juga merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher, sehingga uji F juga dipakai dalam pengambilan keputusan. Dalam praktik, analisis varians dapat merupakan uji hipotesis yang lebih sering dipakai, maupun pendugaan atau estimation, khususnya di bidang genetika terapan. Lanjut. Rumus jumlah kuadrat tersebut ada di tabel ANOVA. Berikut adalah rumusnya. JKT yaitu jumlah kuadrat total. JKP yaitu jumlah kuadrat perlakuan. JKG yaitu jumlah kuadrat galat. Rumus tersebut akan digunakan di contoh soal yang akan kita bahas. Berikut adalah bentuk dari tabel ANOVA yang terdiri dari sumber variansi, perlakuan, galat, total, derajat bebas, jumlah kuadrat, kuadrat rata-rata, statistik F atau sering kita sebut F hitung. Nanti kita akan membahas di contoh berikut ini. Dan juga diingatkan ini untuk suatu keputusan hipotesis atau bisa kita ambil untuk menarik suatu kesimpulan. H0 ditolak jika F hitung lebih dari F tabel. Lanjut. Langsung kita bahas ke contoh soal ANOVA satu jalan. Suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perbedaan terhadap penggunaan paket internet. Data di bawah ini adalah jumlah paket internet yang dipakai selama 1 tahun untuk kelas online akibat COVID-19. Terdiri dari kartu Tri, XL, dan Telkomsel dalam satuan GB sebagai berikut. Berikut adalah tabel dari kartu Tri, XL, dan Telkomsel. Maka di sini kita akan menguji dengan taraf 0,05 apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penggunaan paket internet untuk ketiga jenis kartu tersebut. Di sini kita akan membahas menggunakan Excel. Langsung saja kita bahas menggunakan Excel. Nah, sesuai yang di soal terdiri dari Tri, XL, dan Telkomsel. Nah, di sini sudah saya tulis diketahui sehingga agar mempermudahkan kita. N ini banyaknya sampel dari masing-masing kelas. Maksudnya nih, N di Tri ada 4. Kenapa? Karena ada 1, 2, 3, 4. N di XL ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan Telkomsel ada 4. 1, 2, 3, 4. Sedangkan untuk N besar tersebut adalah total sampelnya. Jadi Tri, XL, Telkomsel, langsung saja total sampelnya ada 12. Ada 4 dikali 3 tabel. Tri, XL, Telkomsel 4 kali 3 yaitu 12. Ya, ada 12. Langsung saja kita cari T3. T3 itu adalah total dari Tri. Maka gunakan saja rumus sum total. Langsung saja. Hasilnya 30. Maksudnya 12 ditambah 7 ditambah 6 ditambah 5 kalau misalkan mencari manual. Langsung kita tarik. Kita menggunakan Excel agar mempermudahkan kita. Didapatkan yaitu T3 30. Kita tulis saja biar 30, XL 31, Telkomsel 62. Lanjutnya kita akan mencari T dari Tri, XL, Telkomsel. Maksudnya dari total Tri, XL, dan Telkomsel kita tambahkan 30 ditambah 3, 1 ditambah 62. Langsung saja kita menggunakan rumus dari Excel. Tambah sum artinya tambah ya. Hasilnya 123. 123. Lanjutnya T3 Telkomsel pangkat 2.
Jadi hasil dari total 3XL Telkomsel tersebut kita pangkatkan 2. Maka 123 dikali 123. Langsung aja kita menggunakan rumus 23 pangkat 2. Pangkat 2. 15129. 15129. Selanjutnya yaitu X pangkat 2 IJ. Maksudnya yaitu tabel 3, XL, dan Telkomsel kita pangkatkan 2. Maksudnya 12 kuadrat, terus 10 kuadrat, 20 kuadrat, sampai 11 kuadrat, lalu kita jumlahkan keseluruhannya. Langsung saja ya, biar paham. Maka kita masukkan rumus, pangkat 2, tarik. Setelah itu, kita tambahkan keseluruhannya, kita total, sehingga sama dengan sum 144 sampai 121. Hasilnya 1509. Jika kita manualkan, yaitu 144 tambah 49, ditambah 36, ditambah 25, ditambah 100, 64, 49, 36, sampai ditambah dengan 121. Sehingga hasilnya yaitu 1509. Kita tulis 1509. Selanjutnya kita akan mencari T pangkat 2 dibagi dengan N. Nah, kan sudah sudah kita cari di tabel tersebut, ya kan? T-nya T kuadrat yaitu 15.129 dan N-nya itu 12. Langsung saja kita bagi 15129 dibagi dengan 12. Sehingga hasilnya yaitu 1260,75. Setelah kita tulis seperti ini, sudah ada diketahui keseluruhannya, maka kita bisa langsung substitusikan ke dalam rumus. Langsung saja kita kembali ke rumusnya di slide tadi. Nih, rumus JKT, JKP, dan JKG. Langsung aja kita ke pembahasan. Ini sudah saya ketik, sehingga kita hanya tinggal substitusi dari Excel tersebut. Nah, di sini ada JKT, JKP, dan JKG. Pertama kita akan mencari JKT. JKT yaitu X kuadrat IJ dikurang T kuadrat dibagi dengan N. Langsung saja, tadi kan sudah kita cari X kuadrat IJ-nya. X kuadrat IJ 1509. 1509 dikurang dengan T kuadrat pangkat M, yaitu 1260,75. 1260,75. 1509 dikurang 1260,75. Kita coba di Excel. Tadi X kuadrat dikurang dengan T kuadrat bagi 6. Hasilnya 248,25. 248,25. Hasilnya 248,25. Selanjutnya kita akan mencari JKP atau jumlah kuadrat perlakuan. Sigma dari TI kuadrat dibagi dengan NI dikurang T kuadrat dibagi dengan M. Maksudnya TI pangkat 2 ini yaitu total dari 3XL dan Telkomsel itu kita pangkatkan 2 jadi 30 kuadrat, 31 kuadrat, dan 62 kuadrat. Langsung saja ya kita di 30 kuadrat, 31 kuadrat, dan 62 kuadrat. Selanjutnya N. N dari 3XL dan Telkomsel itu 4. Kan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. N-nya itu 4. Langsung saja kita bagi N-nya 4. 4. 4. Jadi 30 kuadrat dibagi 4, ditambah 31 kuadrat dibagi 4, ditambah 62 kuadrat dibagi 4. T kuadrat dibagi N itu 1260,75. Kita cari 30 kuadrat, 30 dikali 30 hasilnya yaitu 900. Ya. Kita coba aja di Excel ya, biar mudah. 30 kuadrat kita pangkatkan 2 di sini ya. Langsung aja nih. Pangkat 2, 900, 961, dan 3844. Tadi kan ada dibagi 4. Langsung saja kita ketik ya. Dibagi dengan 4. 225, 240,25. Tinggal kita pindahkan, kita substitusikan ke persamaannya. 31 dikali 31 tadi hasilnya 961. 961. 62 dikali 62, 38. Bagi
4 1260,75. 900 dibagi 4 jadi hasilnya 225, ditambah 961 dibagi 4 hasilnya 240,25, ditambah 3844 dibagi 4 hasilnya 961. Kurang dengan 1260,75. 225 ditambah 240,25 ditambah 961. Hasilnya kita coba gunakan Excel. Kita tambah yaitu sum. Kita sum 1426,25. 1426,25 kurang 1260,75. Hasilnya Excel kurang hasilnya 165,5. 165,5. Selanjutnya JKG. JKG yaitu JKT dikurang JKP. Langsung aja kita substitusikan. 248,25 kurang 165,5. Apa hasilnya? Kita gunakan Excel lagi. Kita gunakan Excel. 248,5 dikurang 165,5. Hasilnya 82,75. Sudah selesai kita mencari jumlah kuadrat, maka selanjutnya kita akan mencari derajat bebas. Nah, terdiri dari DB1, DB3, DB2. Maksudnya itu derajat bebas yang ke-1, derajat bebas yang kedua, derajat bebas yang ke-3. K, rumusnya itu DB1 yaitu K dikurang dengan 1. Maksudnya dari K itu ialah banyaknya tabel. Banyaknya tabel. Tabel tri, XL, Telkomsel. Itu ada 1, 2, 3. Maka K-nya yaitu 3. 3 dikurang dengan 1. Itu hasilnya 2. Sudah kita ketahui tadi N-nya yaitu total sampel. Jadi 12 dikurang dengan 3. Hasilnya yaitu 9. Jadi kita mencari DB3. N-nya berapa tadi? 12. 12 dikurang 1. Nah, hasilnya itu 11. Ini kita akan taruh di tabel ANOVA. Setelah itu kita akan mencari kuadrat rata-rata. Terdiri dari KRP dan KRG. KRP itu kuadrat rata-rata perlakuan, KRG kuadrat rata-rata galat. Kita cari aja JKP dibagi dengan K-1. K-1 itu tadi kan DB1 ya. K-1 N min K itu DB2. Langsung saja kita substitusikan ya. JKP-nya berapa tadi? JKP 165,5. 165,5 dibagi dengan 2. Hasilnya nanti kita cari substitusikan KRG dulu. JKG-nya 82,75. 82,75 dibagi dengan DB2 itu 9. Dibagi 9. Kita cari hasilnya KRP 165,5 dibagi dengan 2 dan KRG 82,75 dibagi dengan 9. Jadi kita menggunakan Excel. Jadi 165 dibagi dengan 2 hasilnya 82,75. Lalu 82,75 dibagi dengan 9 hasilnya 9,19444. Kita substitusikan 165,5 dibagi 2 tadi hasilnya 82,75. 82,75. Sedangkan KRG hasilnya yaitu 9,1944. Jadi tertulis 4. Jadi 9,194. Nah, selanjutnya kita akan mencari F hitung yaitu KRP dibagi dengan KRG. KRP-nya 82,75. 82,75 dibagi dengan KRG 9,194. Hasilnya kita coba pakai Excel. Sama dengan 82,75 dibagi dengan 9,4. Hasilnya yaitu 9. Coba tolong lagi.
2,75 dibagi, ya hasilnya 9. Coba substitusikan, yaitu 9. Hasilnya 9. Setelah itu F-table. F-table ini rumusnya dari taraf. Taraf tadi diketahui di soal 0,05. Maka 0,05. Maksudnya sini, ini rumusnya DB1 ya, DB1 dan DB2. Sini kita substitusikan, ini 0,05. DB1-nya tadi, satunya 2, DB2-nya 9. Ya, 2, 9. Untuk mencari F-table, kita perlu tahu tabel dari taraf 0,05. Bisa kamu cari di Google ya. Bisa kamu cari di Google. Hasil dari tabel 0,05, 29 itu 4,26. Bisa dilihat ya di sini biar lebih jelas. Nih. DF1-nya 2, DB2-nya 9, kayak cocokan. 2 dan 9. Sini 4,26. Cara mencarinya begitu ya. Saja kita pindah lagi ke slide. Sudah benar 4,26. Setelah semuanya dicari, maka kita tinggal substitusikan ke tabel ANOVA. Derajat bebas yang pertama tadi berapa? 2. N min K 9, N min 1 11. Selanjutnya JKP-nya tadi ke 165,5, 165,5. JKG-nya 82,75, 2,75, dan JKT-nya 248,25. 248,25. KRP-nya 82,75, dan KRG-nya 9,194. Maka F hitungnya yaitu 9. Setelah tabel ANOVA sudah terpenuhi, sudah kita substitusikan, maka selanjutnya kita akan mengambil kesimpulan dari pembahasan soal tersebut. Kita bisa menggunakan hipotesis, di mana H0 sama, dan H1-nya itu tidak semuanya sama. Alfanya itu tadi kan 0,05. Statistik ujinya yaitu 9 gitu ya. Maka kita bisa menggunakan suatu keputusan H0-nya akan diterima atau ditolak. Kita kembali lagi ke pembahasan. H0 ditolak jika F hitung lebih besar dari F tabel. Kita lihat, F hitung lebih besar tidak dari F tabel. F hitungnya yaitu 9, F tabelnya yaitu 4,25. 9 lebih besar dari 4,26. Maka kita dapat menolak H0. Jadi keputusannya kita bisa tulis menolak H0, terima H1. Karena F hitung lebih besar dari F tabel. Maka kita bisa mengambil suatu kesimpulan, terdapat jika tolak H0 terima H1. H1-nya itu tidak semuanya sama. Maka bisa kita tarik satu kesimpulan dari soal. Apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penggunaan paket internet untuk ketiga jenis kartu tersebut? Maka jawabannya yaitu terdapat perbedaan rata-rata dalam penggunaan paket tersebut. Kesimpulannya. Karena apa? Ya karena F hitung lebih besar dari F tabel. Oke, sekian pembahasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi lewat email saya atau bisa kalian komen di YouTube saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.